Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadir Rasulillahi ajma'in. Pertama-tama yang paling utama, marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kenikmatan iman, Islam, dan keberkahan umur, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat kediaman Sohibul Bait ini dalam rangka memenuhi undangan beliau tadi sorenya. Adapun maksud dan tujuan beliau mengundang kita semua untuk bermunajat kepada Allah, yaitu mendoakan almarhum Bapak Yahman Dianto yang telah berpulang ke rahmatullah 7 hari yang lalu. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita beliau dilapangkan Allah di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin Allahumma ya amin. Yang kami hormati Sohibul Bait serupun keluarga di rumah ini, yang kami hormati bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang hukum membayar fidyah pada sholat yang tertinggal bagi orang yang sudah meninggal dunia. Para ulama berbeda pendapat tentang ini, Pak. Kita ada jumpa di kampung-kampung, ada orang yang membayarkan fidyah sholat keluarganya yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya? Para ulama di sini berbeda pendapat. Banyak pendapat-pendapat ulama yang artinya tidak membagikan ataupun bayar fidyah orang yang meninggal sholatnya. Misalnya kita meninggal dunia, apakah boleh dibayar fidyah sholat? Tidak. Namun ada satu pendapat yang membolehkan, namun hadisnya pun lemah. Hadis itu tidak bersandar kepada Rasulullah. Pendapat yang tidak membenarkan membayar fidyah dalam sholat itu, pertama, pada dasarnya sholat adalah perkara yang sangat penting
dalam agama Islam dan wajib dikerjakan oleh semua orang Islam yang sudah balik. Artinya sudah balik. Kalau laki-laki batas umur balik sampai 15 tahun. Kalau perempuan mendapat haid atau mendapat halangan, maka dia udah balik namanya itu. Lalu dalam kondisi apapun. Jadi sholat ini dikerjakan bagi Islam dalam kondisi apapun. Baik dalam kondisi di dalam perjalanan, boleh di jamak. Kalau dalam perjalanan, sholat asar ke sholat zuhur boleh dikerjakan, sholat maghrib ke sholat isya boleh dikerjakan satu tempat itu dijamak namanya. Itu kalau dalam perjalanan. Dan kalau dalam sakit ada keringanan dalam sholat. Kalau sakit boleh dikerjakan, tak sanggup berdiri boleh dikerjakan dengan duduk. Tak sanggup duduk boleh dikerjakan dengan cara berbaring. Enggak bisa juga berbaring, boleh dikerjakan dengan isyarat. Isyarat mata, isyarat tangan boleh. Tak bisa lagi bergerak isyarat mata, isyarat tangan nawak. Udah kaku tapi nyawa masih ada, boleh dikerjakan dengan hati. Inilah keringanan sholat. Dalam kondisi apapun dijelaskan Nabi, yang artinya dari Imran bin Husain, ia berkata, adalah aku terkena penyakit, lalu bertanya kepada Rasulullah tentang sholat. Kata Rasulullah, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu maka sambil duduk. Jika tidak mampu sambil berbaring. Jika tidak mampu juga sambil isyarat. Hadis riwayat Bukhari. Inilah yang dikatakan Rasul. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya sedang sakit, bagaimana sholat saya? Kata Rasulullah, sholatlah kamu. Apakah kamu sanggup berdiri? Tidak ya Rasulullah. Sholatlah kamu dengan cara duduk. Enggak sanggup duduk, sholatlah kamu dengan cara berbaring. Enggak juga, sholatlah kamu dengan isyarat, kata Rasulullah. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Jadi berdasarkan hadis inilah para ulama tidak membenarkan membayar fidyah sholat apabila kita meninggal dunia. Lalu dari hadis tersebut dapat kita lihat bahwa tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan sakit. Tak ada keringanan, Pak. Sakit pun kita diperintahkan untuk sholat. Lalu berdasarkan hadis ini pula tidak ada membayar fidyah bagi sholat yang ditinggalkan, baik ketika sakit maupun setelah meninggal dunia, karena sholat merupakan tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada hadis ini menegaskan tidak ada membayar fidyah. Kalau di kampung-kampung ada sebahagian, Pak, hanya sebahagian kecil itu yang membuat seperti itu. Bayarnya fidyahnya. Nah, tidak ada. Ternyata hadis ini mengatakan Bukhari Muslim sahih, tidak ada membayar fidyah di dalam waktu sholat. Lalu hadis yang kedua lebih jelas lagi. Beberapa dalil lain menjelaskan bahwa sholat tidak boleh diganti dengan fidyah atau yang lainnya. Tidak bisa pula diwakilkan kepada orang lain, sebagaimana hadis Rasulullah dari Aisyah, kami diperintahkan untuk membayar fidyah puasa dan tidak diperintahkan untuk membayar fidyah sholat. Hadis Rawi Muslim. Jadi Rasulullah menjelaskan kepada Aisyah tidak ada untuk membayar fidyah sholat, tapi bayarlah fidyah puasa. Nah, jadi kalau fidyah puasa, Pak, kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, bayarkan fidyah puasanya. Bagaimana caranya? Caranya dihitung dari dia meninggal dunia. Misalnya 50 tahun dia tutup usia, 15 tahun balik, dipotong 15 tahun. Karena dari 1 tahun sampai 15 tahun itu belum kena dosa. Berarti tinggal 35 tahun. Dalam 35 tahun ini
Berapa tahun dia yang puasa, berapa tahun yang tidak puasa. Misalnya 15 tahun dia puasa, yang tak puasa dia 20 tahun. 20 tahun dalam 1 tahun Ramadan itu 30 hari. 30 hari kali 20 tahun dia tak puasa, itulah yang dibayar fidyah puasanya. Fidyah puasa itu bilangannya 1 mud. 1 mud itu 6 on, Pak. 6 on beras yang kita makan. Itulah fidyah puasa. Jadi kita bayarkan, kita pun pesan sama istri, kalau kita meninggal bayarkan fidyah puasa kita. Berapa tahun kita tak puasa, kalau seumur hidup tak puasa ya udah hitung. 40 60 tahun umur kita mati, berarti dipotong 15 tahun. Tinggal 55 tahun yang tak puasa, bayar fidyahnya. 55 tahun dikali 30 hari dalam 1 tahun, dikali 6 mud atau 6 on 1 mud. Itulah membayar fidyahnya. Ditambah lauk pauk yang kita makan. Kalau 1 hari 10.000 belanja lauknya, kalikan aja 50 tahun tak puasa. Jadi bayar fidyah puasa itu wajib. Ini ada hadisnya sahih. Kalau bayar fidyah sholat tidak. Jadi kalaupun ada orang yang membuat bayar fidyah sholat, ya mungkin dalilnya yang lemah yang diambilnya. Dalilnya ini dari Ibnu Abbas, ia berkata, seseorang tidak dapat menggantikan sholat dan puasa orang lain, tetapi ia dapat menggantikan berupa fidyah dengan makanan setiap harinya 1 mud. Inilah hadisnya. Hadis ini tidak bersandar kepada Rasulullah, tetapi disandarkan kepada sahabat Ibnu Abbas, sehingga hadis ini mauquf. Mauquf artinya lemah. Hadisnya tidak disandarkan kepada Rasulullah. Imam Malik mengatakan hadis ini belum pernah didengar dari seorang para sahabat maupun tabi'in. Jadi kalau ada orang yang membayarkan fidyah sholat orang yang sudah meninggal, tak usah diprotes, biar aja lah. Mungkin itulah pengetahuan dia. Padahal hadisnya tidak sahih, tapi dia lakukan. Karena sholat itu tidak ada keringanan. Sakit diwajibkan sholat. Misalnya koma, Pak, bagaimana mau sholat koma? Ada 3 pena yang diangkat dari orang. Yang diangkat tidak dicatat. Pertama orang yang tidur, kedua orang yang gila, ketiga orang yang pingsan. Jadi koma itu pingsan itu tak sadar lagi. Jadi walau masuk waktu sholat dia tidak dicatat. Tapi begitu dia sadar dari pingsannya, dari komanya, maka dia wajib mengerjakan sholat walaupun dalam rumah sakit. Sholatnya nggak bisa berdiri pula, berbaringlah. Inilah kewajiban sholat. Saking pentingnya masalah sholat itu tidak bisa dibayarkan dengan fidyah sholat. Fidyah sholatnya tidak bisa dibayarkan. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sekilas tentang hukum fidyah sholat. Jadi kalau ada orang yang membayar, mungkin dia mengambil hadis yang lemah. Namun kebanyakan para ulama tidak membenarkan adanya fidyah sholat. Tapi mengqadha sholat boleh, Pak. 60 tahun umur kita belum mati, hitung 15 tahun dikurang 15 tahun, 45 tahun. 45 tahun berapa tahun kita yang tak sholat? Diqadha. Misalnya zuhur selalu kita tinggalkan, asar kita tinggalkan, maghrib kita tinggalkan, qadha. Waktu sholat zuhur kita udah 20 tahun kita rajin sholat, qadha sholatnya. 20 tahun rajin sholat, habis sholat zuhur, qadha lagi sholat zuhur. Usolli fardhu zuhri qadhaan lillahi ta'ala, qadha. Itu boleh. Jadi kalau bayar fidyah tidak boleh. Itulah bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Untuk ulumul Fatihah sekaligus nanti tahtim singkat kami mintakan sama Bapak Imam Arifin, tahlilnya kami mintakan sama Bapak Atan, dan doanya kepada saya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.